Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Felian 2121096. Saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Munasabah. Baik, kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian dari munasabah. Munasabah berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat, serupa, mirip, dan rapat. Kesamaan kata munasabah dapat mengacu pada 3 kata kunci, yaitu 1. Al-muqarabat yang artinya berdekatan, 2. Al-musyakalat yang artinya berkemiripan, dan yang ketiga al-irtibat yang artinya bertalian. Secara istilah, munasabah ialah ilmu pengetahuan tentang hubungan yang ada di dalam Al-Quran. Atau secara lebih rinci, munasabah ialah usaha pemikiran dalam menggali rahasia hubungan antara ayat ataupun surat dalam Al-Quran yang dapat diterima oleh akal. Jadi, munasabah dalam konteks ulumul Quran ialah jelaskan korelasi antara ayat ataupun antara surat, baik korelasi itu bersifat umum ataupun khusus, personal, resepsi, atau imajinatif. Tahu korelasi sebab akibat, ilat dan maklul, serta perbandingan dan perlawanan. Baik, kita lanjut pada bagian pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam munasabah. Macam-macam munasabah diantaranya 1. Munasabah antara surah dengan surah. Keserasian antara munasabah surah dengan surah dalam artian memiliki keterkaitan atau hubungan yang erat antara satu surat dengan surat yang lainnya, baik antara surat yang satu dengan surat yang berikutnya. Contohnya pada surat Al-Fatihah yang berbunyi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lalu jalan yang lurus ini ditunjukkan Allah dengan surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah, yang artinya kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah bahwasanya jalan yang lurus dapat dicari dengan cara mengikuti petunjuk dari Al-Quran. Yang kedua yaitu munasabah antara surat dengan surat yang sebelumnya, di mana munasabah ini berfungsi sebagai menjelaskan ataupun menyempurnakan ayat yang sebelumnya. Yang ketiga, munasabah antara nama surah dan kandungan isinya. Para ahli tafsir, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Sayuti, mengatakan bahwasanya ada keterkaitan antara nama-nama surah dengan kandungan isi di dalamnya ataupun uraian yang dimuat dalam suatu surah tersebut. Yang keempat, munasabah antara kalimat lainnya di dalam satu ayat. Dalam konteks ini, munasabahnya terletak pada yang pertama, susunan-susunan kalimatnya. Baik itu berbentuk rangkaian pertanyaan, perintah, ataupun larangan yang tak dapat diputus dengan fasilah. Yang kedua, munasabah yang berbentuk istisrat atau penjelasan lebih lanjut. Dan yang ketiga, munasabah yang berbentuk nazhir atau matsil, yaitu hubungan sebanding, atau mudaddadah, yaitu hubungan kontradiksi. Yang kelima, munasabah antara nama surah dengan tujuan diturunkannya. Contohnya seperti surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina, di mana cerita tentang sapi betina dalam surat Al-Baqarah adalah inti dari surat tersebut, yaitu kekuasaan Allah untuk membangkitkan orang yang telah mati. Atau contoh lainnya yaitu Quran surat Yusuf, di mana di dalam Quran surat Yusuf inti dari ceritanya ialah kisah perjalanan ataupun kisah hidup dari Nabi Yusuf. Keenam, munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surah. Misalnya dalam Quran surat Al-Mu'min diawali dengan artian beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Tetapi pada akhir ayat Al-Mu'min dikatakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Jadi ada kaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya di dalam satu surah yang sama. Yang ketujuh, munasabah antara penutup ayat dengan isi ayat itu sendiri.
Munasabah dalam bentuk ini, Imam Al-Sayuti menyebutkan bahwasannya ada dalam 4 bentuk bagian, yaitu tamkin atau mengukuhkan isi ayat, al-tashdir memberikan sandaran ayat pada sumbernya, al-taushih mempertajam relevansi makna, dan yang terakhir al-ighal tambahan penjelasan. Yang kedelapan, munasabah antara awal uraian surah dengan akhir uraian surah. Salah satu keajaiban Al-Quran ialah memiliki keserasian yang kuat antara awal maupun akhir dari surah. Yang kesembilan, munasabah antara penutup suatu surah dengan awalan surah berikutnya. Misalnya, akhiran dari surat Al-Waqiah yaitu maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Lalu surah berikutnya yaitu surat Al-Hadid ayat 1 yang artinya semua yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi baik di akhiran surat Al-Waqiah maupun di awalan surat Al-Hadid sama-sama memerintahkan bertasbih kepada Allah. Dan yang terakhir atau yang ke-10, munasabah antar ayat dengan satu tema. Contohnya pada Quran Surat Nisa ayat 34 dan Quran Surat Mujadalah ayat 11, di mana kedua ayat ini saling bermunasabah dengan tema kiwamah, yaitu tegaknya suatu kepemimpinan. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu pendapat para ulama tentang urutan ayat maupun surah di dalam Al-Quran. Urutan surat bisa disebut dengan tatibus suwar. Terkait pembahasan dari takibus suwar, kita akan menemui dua kata kunci, yaitu tauqifi dan ijtihadi. Para ulama telah membagi 3 pendapat besar tentang takibus suwar. Yang pertama, semuanya tauqifi. Yang kedua, semuanya ijtihadi. Dan yang ketiga, sebagian tauqifi dan sebagian ijtihadi. Saya akan bahas yang pertama, yaitu semuanya tauqifi. Tauqifi berarti didasarkan pada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi susunan ayat maupun surat itu telah didasarkan pada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama yang berpendapat bahwa semuanya tauqifi diantaranya Imam Al-Zakarshi Al-Burhan, Al-Qadi Abu Bakar, dan Abu Muhammad Al-Baghawi. Selain itu ada juga riwayat yang menguatkan bahwasanya takibus suwar ini bersifat tauqifi, yaitu hadis riwayat Ahmad yang berisi sabda Rasulullah. Pendapat ulama yang kedua yaitu semuanya ijtihadi. Ijtihadi maksudnya ialah berdasarkan ijtihad ataupun usaha dari para sahabat-sahabat Nabi dalam melakukan penyusunan ayat maupun surat di dalam Al-Quran. Para ulama mengatakan bahwasanya ijtihadi dikarenakan mushaf para sahabat-sahabat Nabi itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, bahkan sampai Khalifah Utsman. Dan pada masa Khalifah Utsman barulah Al-Quran itu dibukukan dengan satu urutan ayat dan satu urutan surat yang sama sampai saat sekarang ini di seluruh dunia. Pendapat ulama yang ketiga yaitu sebagian ijtihad, sebagian tauqifi, di mana pendapat ini diusulkan oleh Al-Qadi bin Abu Muhammad Al-Aqtiyah. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang keempat, yaitu urgensi mempelajari munasabah Al-Quran. Munasabah di dalam mempelajari ilmu Al-Quran itu sangatlah penting, di mana ketika kita mempelajari ilmu munasabah, maka kita akan semakin mencintai Al-Quran dikarenakan Al-Quran disusun dengan kata-kata yang sungguh harmonis, baik itu diperhatikan susunan ayat maupun surat-suratnya. Ada 2 urgensi munasabah, yaitu yang pertama, dari sisi balagah, hubungan antara ayat dengan ayat menjadi keutuhan yang indah tata bahasa Al-Quran. Yang kedua, memudahkan orang dalam memahami ataupun memaknai isi dari suatu ayat maupun surat.
Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.